Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Baru-baru ini kita mungkin melihat tayangan video seseorang yang menendang dan membuang sesajen yang berlokasi di sekitar daerah Gunung Semeru. Terlepas dari tindakan orang tersebut, pada umumnya di Jawa dan Bali masih banyak kegiatan adat istiadat dan budaya peninggalan Hindu dan aliran Kapitayan yang tetap lestari sampai sekarang dan berakulturasi dengan agama Samawi seperti Islam dan Kristen. Salah satu kebudayaan yang masih lestari sampai sekarang adalah penyajian sesajen tumpeng. Sajian yang satu ini hampir ada di setiap perhelatan, syukuran, bahkan ulang tahun. Ya, nasi tumpeng adalah nasi berbentuk kerucut yang ditata bersama aneka rupa lauk pauk sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia sejak turun-temurun. Falsafah tumpeng sebenarnya terkait juga dengan geografis Indonesia, terutama Jawa yang memiliki jajaran gunung berapi. Tumpeng sendiri berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para arwah leluhur. Sampai sekarang tak ada yang tahu pasti kapan pertama kali tumpeng dijadikan sebagai hidangan makanan. Namun, menurut tulisan dari M. Zain Ed-Dali yang bertajuk Makanan Tumpeng dalam Tradisi Bancaan, tumpeng sudah ada terhitung sejak sebelum masuknya agama yang diakui pemerintah saat ini masuk ke bumi Nusantara, khususnya Jawa dan sekitarnya. Saat itu, masyarakat masih menganut kepercayaan Kapitayan. Penganut Kapitayan memuja Tuhan yang mereka sebut Sang Hyang Taya, yang dipercaya memiliki sifat tu atau to yang terdiri atas dua sifat, yakni kebaikan dan ketidakbaikan. Tu dipercaya tersembunyi dalam berbagai benda yang mengandung kata tu, seperti watu, tungkup, tunda, tuk, tumbak, tunggak, dan lain-lain. Dalam pemujaannya pun juga digunakan sesajen yang mengandung kata tu seperti tumpeng, tumpi, tuak, tukung, tumbu, serta yang lain-lain. Nasi tumpeng juga dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Tapi setelah masuknya Islam di tanah Jawa, tradisi tumpeng kemudian diadopsi dengan filosofi Islam Jawa dan menganggap pesan leluhur sebagai permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu, dalam tradisi selamatan di Islam tradisional Jawa, sebelum tumpeng disajikan dilakukan juga pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran. Dari asal-usulnya, kata tumpeng berasal dari bahasa Jawa, yen metu kudu sing mempeng, yang artinya bila keluar harus dengan sungguh-sungguh. Tumpeng juga memiliki makna-makna khusus. Lauk pauk yang ada di tumpeng juga berjumlah 7 macam, memiliki arti dengan angka 7. Dalam bahasa Jawa disebut pitu, bermakna pitulungan atau pertolongan. 3 kalimat akronim tersebut juga berasal dari Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 80 yang berisi kalimat, "Ya Tuhan, masukkanlah aku dengan sebenar-benarnya masuk, dan keluarkanlah aku dengan sebenar-benarnya keluar, serta jadikanlah darimu kekuasaan bagiku yang memberi pertolongan." Sebab itu, bila seseorang berhajat dengan menyajikan tumpeng, sebenarnya sedang memohon pertolongan kepadanya agar memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan, serta mendapat kemuliaan yang bisa didapat jika mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Jadi, apakah menyajikan tumpeng identik dengan agama Kapitayan atau agama Hindu? Semuanya kembali kepada kepercayaan masing-masing. Sebab, tidak bisa dipungkiri dalam sejarahnya di Nusantara, sempat masuk pengaruh Hindu dan Buddha sebelum datangnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam, hingga penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan merupakan salah satu penduduk Muslim terbesar di dunia.